Halo Jo, sekarang saya mau mendaki Gunung Artapela. Ini baru baru beli tadi logistik di minimarket. Sekarang sih udah nyampe daerah Ciberem. Oke, sekarang saya mau solo hiking ke Gunung Artapela. Sekarang sih udah jam berapa? Sekarangnya jam 12-an lah, mau setengah 1 ini. Jadi sekarang saya mau langsung gas aja. Oke Jo, buat jalur Artapela pertamanya kayak gini. Katanya sih full perkebunan. Terus di setiap palaronnya ada petunjuk kiri. Kayak itu tuh. 2000. Jadi gitu aja sih. Treknya yang nggak terlalu berat katanya. Lumayan landai lah, tapi masih kurang tahu sih, makanya mau saya cek aja sekarang. Langsung aja ya. Sekarang saya solo hiking juga. Tadi untuk pendaftaran itu sekitar harganya 20.000 untuk parkir motor, 10.000, jadi total 30.000. Kalau di gunung di daerah Jawa Barat emang sih harganya lumayan agak mahal, beda sama daerah-daerah yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Oh iya, untuk Gunung Artapela ini tadi dimulai dengan ketinggian 1.500. Katanya puncaknya itu nyampe 2.100-an mdpl ya. Dan saya masih belum tahu estimasi ke sana berapa menit. Tuh ada pemberitahuan lagi ke kanan sini katanya. Tuh jauh untuk puncaknya tuh. Puncak Sulibra Gunung Artapela. Dan ini sekarang saya hujan keadaannya. Ya meskipun hujan kecil, gerimis lah ya, tetap kalau buat menurut saya jas hujan itu penting. Mau sefit apapun kondisi kita, kalau ada air hujan, benar-benar harus pakai jas hujan. Intinya safety lah, safety first dulu. Takutnya kan sewaktu-waktu di atas angin bisa kencang atau badai, kondisi kita baju kebasahan semua, bisa dingin lah intinya ya tetaplah jaga-jaga. Yang namanya alam nggak bisa diprediksi. Jadi gini Jo, ini untuk jalannya sebenarnya sih banyak yang landai, cuma awal aja tadi agak nanjak dikit, tapi belum tahu nih untuk atasnya, kayaknya agak lumayan landai, lumayan vertikal. Oke, ini di sini ada kayak pos lagi, katanya untuk pos 2. Kalau untuk pos 1 ini sih saya kurang tahu. Ini hujannya udah berhenti, udah lumayan cerah. Ini ada sumber air nih. Yang airnya masih banyak. Oke Jo, mungkin saya bakal langsung lanjut aja. Istirahatnya nggak akan terlalu lama karena masih belum capek juga. Beneran sih hujan jadi nggak panas, jadi nggak capek, nggak cepet haus, cuma kayak juga. Langsung kesana.
sendiri nih, nyaman sih sendiri pakai konsep ultralight. Sebenarnya sih kalau menurut saya lagi, kan sekarang lagi musim pandemi, jadi konsep ultralight atau independent hiking itu atau independent hiker itu sebenarnya cocok sih buat apa sih di musim pandemi sekarang. Kenapa cocok? Karena ya dari semua perlengkapan, logistik, semua itu ya dari sendiri perorangan gitu, tidak mengandalkan orang lain. Intinya sih lebih mandiri juga kalau untuk konsep ultralight atau independent hiker menurut saya ya, itu menurut saya pribadi. Jadi untuk kesehatan punggung juga ya lebih enak lah, soalnya nggak bawa beban yang terlalu berat. Untuk apa, untuk harga untuk ultralight kan dulu katanya mahal. Nah sekarang sih kalau menurut saya tergantung orangnya, ada yang mau beli bermerek atau yang enggak gitu. Banyak kok sekarang produk lokal ultralight murah-murah, masuklah untuk budgetnya orang Indonesia menurut saya ya. Hijau akhirnya sampai juga ya, mirip beginilah tapi sayang banyak bekas bakar-bakaran. Lihat, harusnya sih nggak boleh model kayak gini, merusak lingkungan di sekitar. Katanya ini ketinggiannya 2194 mdpl. Ntar kita lihat aja. Oke. Mungkin waktunya saya tadi dari jam 1, sekarang mau lihat jam bentar. 14.26 ya, 1 jam setengah lah. Kalau ngebut bisa 1 jam, tapi saya tadi lumayan nyantai, jalannya juga nyantai, atur ritme aja sih yang penting. Kalau hiking itu ritmenya atur ritme lah, biar nggak terlalu capek, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga, biar badan tetap terus panas. Jadi gimana ya, oh iya, tuh belakang ada Gunung Malabar. View emang lumayan bagus sih, cocok lah buat pemula, buat di sini. Ada juga warung di sana, punya ada warung, ada 2 warung. Di sana juga tuh ada 2 warung. Untuk view-nya depan itu Gunung Wayang Windu, depan sana Gunung Rakutak, ini Gunung Malabar. Oke, mungkin untuk next saya trip bakal ke Gunung Malabar lewat Gunung Sangat kemarin, soalnya nggak terlalu jauh dari rumah sih. Oke, sekarang mungkin saya mau istirahat, terus mau di shelter juga yang enak. Oke Jo, masak dulu nih, masak kopi sih, mau minum garangan. Jo, saya mau bahas lagi ya untuk pendakian solo hiking saya. Kenapa saya solo hiking terus? Bukannya saya apa sih, nantang lah gitu, apa namanya, sosokan itu solo hiking, tapi bukan. Saya solo hiking itu karena saya kerja pertama dan jadwalnya nggak sesuai lah sama teman-teman yang suka mendaki gitu. Teman-teman saya juga yang suka mendaki nggak sesuai jadwalnya sama saya. Kadang saya ajak teman saya nggak bisa, ya gitu jadinya. Saya mau nggak mau, saya mau pas saya mau hiking ada waktu luang, saya sendiri gitu, solo hiking aja gitu. Sebenarnya sih selama ini saya solo hiking gak ada kendala sebenarnya. Ya asal yang pertama tuh, kalau tips solo hiking buat saya, pertama tuh satu, harus tahu tempatnya gitu. Cari referensi tentang tempatnya, tempat apa yang mau
apa sih mau hiking kemana gitu, referensinya cari ada apa aja, sumber airnya kayak gimana gitu, gunungnya kayak gimana, biar tau lah treknya kayak gimana. Jadi kita nggak terlalu kaget pas nyampe sana. Jadi punya ancang-ancang, punya planning, intinya sih kita punya planning. Nah, yang kedua mungkin dari segi peralatan kalian, eh, gear-gearnya menurut saya kalian yang penting punya, bukan punya, bisa sih nyewa atau minjem, tapi saya saranin buat beli sendiri aja. Sebenarnya sih untuk kalau beli gear untuk hiking sebenarnya masuk investasi juga, jadi pasti kepake terus itu. Jadi kalau menurut saya hobi muncak ini, hobi hiking gitu ya, sebenarnya berat di awalnya aja, jadi mahal di awalnya aja, tapi udah kesini ya murah gitu. Paling kita ongkos aja, ongkos pulang pergi sama logistik aja sih itu. Jadi saya saranin gearnya kayak gini untuk solo hiking. Saya saranin juga untuk kalau juga solo hiking, kalian ambil gear-gear yang ultralight lah. Saya juga sih pertama ya mensiasati gitu, dimana saya solo hiking tapi saya nggak akan kecapean. Gear-gearnya yang penting apa sih, nggak kecapean, terus komplit lah intinya gitu. Cari-cari referensi solo hiking. Nah terus saya kelihatan apa sih, saya ngeliat solo hiking kok peralatannya kayak gitu pada kecil-kecil. Pas saya searching apa itu, oh baru tahu saya itu ternyata ultralight gitu. Saya pertama tuh ultralight itu taunya dari YouTube lah, dari siapa ya, ada YouTuber pokoknya orang luar negeri, sering dia tuh sering hiking tapi pakai setelan ultralight. Tapi saya di sana terus saya penasaran di Indonesia ada nggak, tahu-taunya ada di Indonesia juga, banyak di Indonesia. Tahu-tahu model kayak Bang Jali, siapa lagi ya, banyak lah pokoknya di grup. Saya tahunya pertama di YouTube ada apa sih tentang ultralight di Indonesia Ultralight Backpacking namanya. Karena saya baru-baru hobi hiking, apa sih, hobi hiking ini baru-baru sih, baru 1 tahun ke belakang. Dan saya untuk konsep ultralight ini juga saya baru-baru mungkin ada 6 bulan ke belakang lah saya. Jadi ya kayak gini sih, lebih nyaman sih sebenarnya ultralight sendiri tendanya. Dan kan ini lagi musim pandemi juga, cocok lah pokoknya buat musim pandemi kayak gini. Tendanya ya memenuhi kriteria social distancing gitu. Jadi tendanya sendiri, makanan semua peralatan juga sendiri, itu sendiri, pasti bawa sendiri semua. Oh ya, untuk ultralight ini menurut saya di Indonesia gear-gearnya udah lumayan murah, udah nggak terlalu mahal. Tergantung kalian sih, kalian suka yang bermerek atau enggak. Kalau yang bermerek ya pasti mahal lah. Makanya saya lebih lebih suka nyari-nyarinya kayak di marketplace kayak Facebook, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, banyak. Pokoknya kalau saya recommended di Shopee sih banyak di sana yang jual gear ultralight dan nggak terlalu mahal juga. Bisa dihitung, kata saya lebih murah ultralight sih daripada konvensional kalau menurut saya ya, terutama dari carriernya. Tuh, carrier saya paling vokal kayak gini sih. Carrier dari triple outdoor saya ambilnya 30 liter. Terus sudah itu ya mungkin dari gear, terus dari logistik. Yang ketiga menurut saya, jika kalian ingin melakukan solo hiking, logistik kalian harus tahu logistik kalian mana aja gitu. Kalian suka makanan yang mana aja gitu. Kalau saya sendiri makanan nggak ribet-ribet, saya paling bawa roti. Kalau pengen yang berat-berat nasi bungkus, tapi saya nggak bawa, paling bawa roti, pasta. Saya sering kalau nggak mie instan sama oats, itu aja sih, sama minuman. Terus buat logistik minuman juga kalian harus tahu juga, kalian untuk mendaki 2 hari 1 malam kalian harus membawa berapa liter gitu. Kalau saya biasanya sih ambil 2 hari 1 malam saya ambilnya 3,5 liter. Kenapa saya ambil 3,5 liter? Soalnya takut mendadak saya malah jadi molor gitu. Maksudnya molor, bukan molor, pulangnya jadi agak lama, jadi pending. Jadi contoh harusnya saya pendakian 2 hari 1 malam, ini malah jadi 3 hari 2 malam. Makanya saya logistik juga pasti ditambahin 1 hari, minuman pasti ditambahin 1 hari. Jadi ya kayak gini intinya sih, keep safety ya. Pokoknya ya kalian kalau mau solo hiking atau pakai konsep ultralight tetap harus memenuhi kriteria
aman. Dan ultralight itu sebenarnya mengurangi quantity bukan mengurangi quality. Quality-nya tetap sama sebenarnya, cuma kuantitinya ya mungkin dikurangin lah dari bebannya. Ya untuk tips logistik, kalian ya usahain jangan dulu muncak gitu. Contoh kalau kalian coba camping aja, camping sendiri, kalau nggak camping bareng teman-teman, tapi kalian pakainya independen gitu, kalian bawa peralatan sendiri, semuanya sendiri. Coba kalian gak usah minta pokoknya kalian coba untuk do camping 2 hari 1 malam, kalian butuhin air segimana, makannya segimana. Itu kalau saya kenapa 3 liter, hitungannya kayak gini, 1 liter buat mendaki ya, kalau haus juga 1 liter buat naik, 1 liter buat masak, 1 liter lagi buat turun. Tapi diusahain harus nyisa pas mau turun gitu, nyisa 1 liter lah buat turun, itu wajib ya. Takutnya ya kan kita belum tahu kondisi di gunung kayak gimana, cuacanya kayak gimana, jadi ya takut ada apa-apa, jadi sisain 1 liter, takutnya kita bisa pulang bukan hari ini malah jadi besok gitu. Tapi ya amit-amit lah. Pagi jauh, sekarang sekitar jam 6 kurang 15 menit, dan ternyata pemandangannya kurang bagus, gak dapet sunrise, mungkin tembok semua jadi berkabut kayak gini nih.